pingsan di depan mobil seseorang. Sean pun keluar dari dalam mobilnya. "Hei, bangunlah, bangun." Sean menggoyang-goyangkan tubuh Putri. Sean meminta tolong kepada pengguna jalan di sana untuk membantunya membawa Putri ke dalam mobilnya. Sean pun membawa Putri menuju ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter tengah menangani Putri di dalam. Beruntung tidak ada yang terluka. Dia hanya kecapean dan kurang istirahat. Dokter pun menghampiri Sean. "Apakah Anda suaminya? Istri Anda kelelahan. Jangan biarkan dia terlalu lelah, Tuan." "Tapi saya bukan suaminya, Dok." "Baiklah, terima kasih. Nanti akan saya sampaikan kepada keluarganya." Dokter itu pun mengizinkan Putri untuk keluar dari rumah sakit karena tidak ada hal yang serius yang terjadi kepada Putri. Sean pun membawa Putri kembali ke dalam mobilnya. Putri hanya melamun, pandangannya kosong, entah apa yang ada di pikirannya sekarang. Sean menatap Putri dengan bingung. Dia harus memulai percakapan dari mana? "Hei," panggil Sean. Putri tidak menghiraukan Sean. "Hei, di mana rumah kamu? Biar saya antar kamu pulang," ujar Sean. Tiba-tiba saja Putri menangis. Sean tambah bingung. "Kenapa kamu menangis? Aku hanya menanyakan alamatmu saja. Aku tidak akan bertindak jahat kepadamu." Ada sedikit rasa iba yang Sean rasakan saat melihat Putri yang begitu pucat. Dengan sesegukan Putri menjawab, "Saya tidak ingin pulang. Keluarga dan suami saya tidak menginginkan saya. Lebih baik saya mati saja." Sean hanya diam mematung dengan pernyataan Putri. "Mati? Semudah itu kamu mengatakan hal yang sangat menyeramkan. Aku memang tidak mengenalmu siapa. Aku juga tidak tahu bagaimana keluarga kamu memperlakukanmu. Tapi yang aku tahu, kehidupan itu mahal. Jangankan kehidupan, kesehatan aja mahal, apalagi kehidupan," ujar Sean. "Kamu tidak tahu apa yang saya alami, dan itu menghancurkan psikis saya. Saya tidak mau pulang ke rumah," ujar Putri. "Saya akan tetap mengantarkan kamu pulang." Di sepanjang jalan, Putri terus saja menangis. Sean merasa kasihan kepadanya. Sean pun memberhentikan mobilnya di depan taman. "Aku tidak tahu masalah apa yang sedang kamu alami. Kamu boleh menceritakannya kepadaku agar kamu merasa lega." "Apa aku bisa mempercayaimu? Aku takut kata-kata yang menyakitkan itu keluar lagi dari perkataan seseorang." "Aku berjanji aku tidak akan menyakitimu," ujar Sean. Putri pun dengan terisak-isak menceritakan semuanya kepada Sean, dan Sean hanya bisa menggelengkan kepalanya. "Apa salah ya aku berbadan besar seperti ini? Aku juga tidak mau mempunyai badan seperti ini. Aku benci fisikku sekarang." Putri memukul-mukul perutnya yang bergelambir dan Sean menahan tangan Putri. "Bukan seperti itu caranya. Jangan menyakiti dirimu sendiri hanya karena laki-laki yang tidak tahu rasa bersyukur. Jangan kamu anggap hidup kamu itu murah. Harusnya kamu tunjukin kepada suami brengsekmu itu kalau kamu itu bisa berubah. Buat dia tergila-gila padamu. Jangan mau kamu kalah dengannya. Buat dia menyesal telah menyia-nyiakan wanita secantik dirimu," ujar Sean. Putri hanya menatap Sean. "Buktikan kepadanya kalau kamu itu bisa berubah." "Tapi bagaimana caranya?" tanya Putri. "Aku akan membantumu. Sekarang lebih baik aku antar kamu pulang." Sean juga memberikan kartu nama miliknya. Ada perasaan kasihan, sedikit kesal, dan juga terpesona akan kecantikan Putri. Putri memang wanita gendut, tapi tetap saja kecantikannya terpancar dari wajahnya. Putri mengangguk pelan dan Sean pun mengantarkannya. Di depan rumah Putri, Putri turun dari mobil Sean yang terparkir di halaman rumah Putri dan Dion. Akan tetapi Putri terkejut saat Dion dan ibu mertuanya ada di depan rumah sembari menatapnya dengan tajam. Putri pun memberanikan diri untuk masuk. "Bagus kamu ya, suami kamu kecelakaan, kamu malah enak-enakan keluyuran kesana kemari. Kamu berharap aku mati, ha?" ujar Dion. "Kan sudah mama bilang, Dion,
Istri kamu itu nggak becus. Suaminya dirawat di rumah sakit, istrinya malah jalan-jalan naik mobil bagus. Diantar siapa kamu? Tanya Dion dengan ketus. Itu mas. Dion menghampiri Putri dan langsung mencengkram tangan Putri dengan kasar. Sakit mas, maaf, Putri tidak akan pergi-pergi lagi. Lepasin tangan Putri mas. Putri merasa kesakitan dengan apa yang dilakukan oleh Dion kepadanya. Dion menyeret Putri untuk masuk. Dia sangat marah dan juga kesal saat melihat Putri. Dion menghempaskan tubuh Putri ke atas ranjang. Putri hanya bisa menangis saja menahan sakitnya. Kamu itu istri yang gak tahu malu ya. Kamu itu beban tahu gak? Kamu berani pulang di saat kamu sudah mempermalukan aku di depan teman-teman aku. Dan karena kamu juga, aku harus dirawat di rumah sakit. Kamu tahu, aku menyesal menikahimu. Aku berharap aku bisa menggantikan posisi kamu dengan Martha. Aku ingin menikahinya, ujar Dion. Putri syok dengan apa yang dikatakan Dion kepadanya. Mas, kamu boleh mengataiku apa saja, tapi tolong mas, jangan ceraikan aku. Jangan tinggalin aku mas, aku mohon. Putri bersujud di kaki Dion. Aku tidak peduli lagi padamu. Aku ingin secepatnya menikah dengan Martha. Aku akan mengirimkanmu surat perceraian kita. Kemasi barang-barangmu, lalu pergi dari sini, usir Dion. Dion pun pergi meninggalkan Putri. Seharusnya aku tidak menerima bantuan laki-laki itu untuk mengantarkanku pulang. Lebih baik aku mati saja. Aku tidak sanggup harus mendengar hal ini. Ya Tuhan, hanya Engkaulah yang bisa merubah takdirku. Dan hanya Engkaulah saksi kandasnya pernikahanku. Putri pun dengan lemah mengemasi barang-barangnya. Dia sudah tidak tahu harus bagaimana. Dia tidak mungkin pulang ke rumah neneknya karena dia tidak mau neneknya mengkhawatirkannya. Putri juga tidak mau Ayu dan Maria mengkhawatirkannya. Selesai mengemasi barang-barangnya, Putri pun menghampiri Ibra dan ingin membawanya. Akan tetapi mama mertuanya mencegahnya. Enak aja kamu ingin membawa cucuku pergi. Pergi aja sendiri. Jangan pernah membawa cucuku ke dalam kesialanmu. Kamu itu wanita pembawa sial. Pergi kamu. Tinggalkan anak dan cucuku. Asal kamu tahu ya, Martha akan menjadi menantu serta akan menjadi mama baru yang cantik dan baik buat Ibra. Gak kayak kamu. Dan perkataan itu seakan bom yang meledak di hati Putri. Tatkala dia harus berpisah dengan suami dan juga anaknya. Dengan kaki yang lemas, Putri pun keluar dari rumah. Dia tidak tahu harus pergi kemana dan harus bagaimana. Putri berjalan menyusuri jalan kecil, jalan raya. Dia hanya mengikuti kakinya yang terus melangkah. Putri ingat kalau Sean memberikan kartu namanya, dan Putri pun menghampiri salah satu perusahaan milik Sean. Sampailah Putri di perusahaan milik Sean. Maaf Nona, ada yang bisa saya bantu? Maaf mengganggu, apa benar ini kantor milik Tuan Sean? Iya Nona, ada perlu apa ya? Tanya resepsionis. Saya ingin bertemu dengannya Mbak. Apa Anda sudah membuat janji? Putri menggelengkan kepalanya. Tidak bisa Nona, Anda tidak boleh masuk. Baik Mbak, terima kasih. Tapi bisakah Anda memberitahunya kalau aku ada di sini? Aku mohon Mbak. Tunggu sebentar ya, saya coba dulu. Putri harap-harap cemas. Siapa nama Anda? Bilang saja wanita yang mau bunuh diri, ujar Putri. Resepsionis itu pun mengatakan apa yang disuruh oleh Putri. Baik bos. Bagaimana Mbak, apa boleh saya bertemu dengannya? Iya Nona, Anda bisa ke lantai 7, lurus, dan ruangan yang paling pojok. Terima kasih ya Mbak, ujar Putri. Putri segera pergi ke tempat yang ditunjuk tadi. Di depan ruangan Sean. Tok tok tok, masuk. Tuan, masuk. Putri pun masuk dan berdiri di hadapan Sean. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu mencariku? Saya minta tolong kepada Tuan. Saya diusir dari rumah dan saya tidak tahu harus pergi kemana. Ayo, ikut saya. Putri mengikuti Sean. Mereka pun masuk ke dalam lift. Ceritakan apa yang terjadi. Aku diusir oleh suami dan mertuaku. Bukan hanya itu, aku juga akan diceraikan dan suamiku ingin menikah dengan cinta pertamanya.
Aku tidak apa-apa, tapi aku tidak boleh membawa anakku bersamaku. Tolong bantu aku. Aku tidak bermaksud ikut campur urusanmu. Kamu yang bisa menyelesaikan masalah kamu sendiri. Tolong, kumohon, tolonglah aku. Sean menaikkan sebelah alisnya. Setidaknya tolong aku untuk kembali kepada suamiku. Aku tidak mau berpisah dengannya dan aku tidak mau jauh dari anakku. Kamu masih saja memikirkan suamimu yang tidak pernah menghargaimu. Putri bersujud di kaki Sean dan Sean terkejut saat melihat gadis itu berlutut di kakinya. Oh tidak, kenapa aku harus berduaan dengan gadis yang terlihat menyedihkan ini? Gumam Sean. Aku mohon, setidaknya bawa aku untuk menenangkan diri dulu. Aku tahu kamu orang baik, maka dari itu tolonglah aku. Namun tiba-tiba ponsel Sean berdering dengan keras. Pandangan Putri tak pernah lepas sedikit pun dari Sean yang sedang mengangkat telepon panggilan tersebut. Halo Mi? Sayang, kamu udah pulang dari London? Maaf Mi, tapi aku harus pulang ke mansion malam ini. Besok pagi ada meeting sama klien dari Jerman. Apa Mami butuh sesuatu? Aku akan menyuruh bodyguardku untuk menjemput Mami agar datang ke mansion di Indonesia. Tidak, Mami hanya ingin membahas obrolan kita minggu lalu yang belum selesai. Mi, aku harus mengatakan berapa kali lagi. Aku sedang tidak ingin membahas hal itu. Apalagi sih yang mau kamu cari, ha? Kamu sudah memiliki segalanya. Sayang, ayolah sayang, menikah. Apa kamu tidak lupa dengan perintah dedimu itu? Kita bahas nanti lagi ya, aku sedang ada di lift nih. Aku mencintaimu, Mom. Baiklah, jaga diri baik-baik ya. Panggilan pun berakhir. Merasa diperhatikan oleh Putri, Sean pun menatap Putri. Putri yang ditatap balik langsung menundukkan kepalanya. Baiklah, aku tidak akan memaksamu untuk menolongku lagi. Aku tidak tahu lagi bagaimana nasib pernikahanku ini. Bangunlah, aku akan menolongmu. Tatapan Putri langsung berbinar. Gadis itu langsung bangun dan memeluk erat Sean. Tapi ada syaratnya. Apapun syarat yang kamu berikan akan aku turuti. Ayo cepat katakan apa syaratnya. Kamu tadi bilang kamu diceraikan suamimu. Iya. Kalau begitu menikahlah denganku dan jadilah istriku. Putri pun melotot. Bersambung.